Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang kita mau ke chapter 8 tugas AI, yaitu Generative Adversarial Network. Nah, di sini kita langsung aja ke prakteknya. Yang pertama itu kita import library yang dibutuhin. Nah, setelah kita selesai ngimport library-nya, kita masuk ke soal nomor 1. Yang nomor 1 itu, jelaskan apa itu 3D conversion. Nah, conversion 3D ini menerapkan filter 3 dimensi ke dataset. Nah, contohnya itu jadi dia XYZ gitu. Nah, outputnya itu ruang volume 3 dimensi kayak kubus atau balok dan lain sebagainya. Yang kedua itu jelaskan kode program arsitektur dari general network serta penjelasan dari generator network. Nah, di sini serta dengan penjelasan output dan input dari generator networknya. Generator adalah gelos. Membentuk jaringan generator dapat dilihat dari kebalikan struktur jaringan saraf pada umumnya. Dan generator itu menerima input itu angka Z, lalu mengubah menjadi output. Outputnya itu gambar 3 dimensi. Nah, di sini setelah generator itu ada diskriminator. Di sini jaringan diskriminator adalah jaringan klasifikasi biner yang menerima input gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi pemetaan input gambar dari gambar asli datasetnya. Ini untuk source code-nya didapat dari dosen kita, yaitu Paroli. Nah, di sini kita bisa running. Hasilnya bakal kayak gitu. Kemudian soal berikutnya menjelaskan mengenai kode program tersebut. Nah, di sini sudah dibuat
kode programnya, yaitu proses dari GANs. Prosesnya itu dilakukan dengan menentukan metode yang telah ditentukan oleh kita. Kemudian pertama kita di sini clone dulu dari GitHub, kemudian melakukan mendownload datasetnya. Kemudian kita membuat folder baru bernama log dan result. Jadi di sini dataset yang digunakan itu 3D ShapeNet. Nah, dalam setiap foldernya itu ada data tester dan data trainnya. Kemudian format filenya disimpan dalam bentuk Microsoft Access. Kemudian nanti dipanggil di dalam yang in2 ini, kemudian dipanggil di plot and save voxel. Apa sih plot and save voxel? Itu adalah volume voxel atau titik 3 dimensi. Di sini kita itu kan 3 dimensi, jadi X, Y, dan Z. Kalau 2 dimensi itu cuma X, Y. Tapi kalau di voxel ini ada 3, yaitu X, Y, dan Z karena dia 3 dimensi. Kemudian untuk memvisualisasikan datasetnya itu, nah ada di dalam sini. Nah yang pertama coba kita ubah datanya jadi botol, biar gampang copot saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti juga. Jangan lupa sesuaiin tempatnya atau tempat library-nya. Kemudian kita run. Nah, di sini kita pertama prosesnya itu import library-nya, kemudian panggil datanya. Nah, yang di bawah itu untuk menampilkan datanya, jadi kita show, plt show. Nah, ini datanya udah muncul, bentuknya dia bakal kayak gini, mirip kayak botol. Kemudian kita buka file run.py. Nah, jadi di sini untuk bikin generator itu kita bikin dulu gen-gennya, kemudian bikin fungsi dan variabel gen model. Kemudian fungsi itu di return. Terus kita punya fungsi buat ngebangun diskriminator. Pertama kita bikin fungsi dismodel, kita bikin dulu fungsi disinput dan kawan-kawannya, kemudian kita bikin fungsi dismodel. Setelah itu coba kita run.
seperti itu. Terus kita disuruh jelasin if name sama dengan main. Nah, ini itu artinya jika interpreter return menjalankan main, maka dia akan memberi variabel di sini dia untuk menetapkan variabel name memiliki nilai main. Nah, kalau filenya itu dapat ngimport dari modul lain, maka name-nya bakal ditetapin ke nama modul. Kemudian, jelaskan kode programnya. Yang ini untuk meload dataset yang ada di dalam folder chair. Kemudian kita run. Nah, yang di sini yang kita run itu cuma folder chair aja. Kemudian kita create models. Kemudian ada juga input layer di sini. Ini untuk memasukkan random factor ke dalam untuk meneruskan ke diskriminator mode. Terus kita run aja. Kemudian di sini ada print. Nah, print ini untuk nge-load atau melakukan loading pada dataset. Kemudian ada TensorBoard. Fungsinya itu untuk bikin TensorBoard yang bisa diakses. Kemudian di sini ada arboreals. Ini fungsinya itu untuk melakukan reshape dari shape yang bakal ada di situ, jadi dia nggak terlalu besar. Nah, di dalam program if model train itu dia untuk menentukan jumlah epoch. Nah, itu tuh jumlah epoch itu adalah menentukan jumlah data yang ada di range. Kemudian ada number of batch. Itu tuh untuk melihat berapa jumlah file yang bakal di training nantinya. Kemudian ada batch size. Itu untuk membersihkan gambar noise. Wis lah.